Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita pagi ini akan belajar tema 8 subtema 2 ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama nanti kalian supaya mengetahui pengaruh gaya. Yang kedua, kalian nanti dapat memahami macam-macam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, nanti kalian bisa memahami pentingnya perbedaan karakteristik, ya, adanya perbedaan. Dan yang keempat, kalian nanti bisa mengenal ciri-ciri gerak tari suatu daerah. Dan yang terakhir, nanti kita akan memahami gerakan tari abuse, ya, yang kita nanti tampilkan melalui video. Yuk kita lanjutkan. Nah, anak-anak, gaya yang telah kita pelajari di subtema pertama. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda, ya. Gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda. Nah, ini kamu amati nih. Ada gambar anak lagi menarik mobil mainan. Awal mula mobil mainan ini tidak bergerak, akan tetapi ditarik sama anak ini, maka mobil ini dapat bergerak. Artinya gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ini tadi ya, menyeret mobil mainan. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kamu amati ini gambar ini. Ada seorang anak baju kuning menendang bola. Kemudian ditahan. Nah, sama yang pakai sepatu warna hijau nih. Nah, ini karena pengaruh gaya juga ya. Awalnya bola ini ditendang, lalu ditahan menjadi diam ya. Awalnya bergerak, lalu menjadi diam. Nah, yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Kita amati gambar yang pertama ini. Ini orang yang mengayuh sepeda dengan cepat sekali. Nah, ini sampai jalannya nggak kelihatan ini, saking cepatnya ini. Karena apa? Pengaruh gaya. Ya, ini gerakan kakinya cepat sekali. Beda dengan anak kecil yang mengayuh sepeda ini dengan santainya menjadi lambat. Karena apa? Karena gerakan ini, ayunan kakinya lambat sehingga sepedanya menjadi lambat. Nah, yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, ini ada anak yang main layangan ini ya. Kalau kena layangannya kita gerak-gerakkan, bisa belok ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nih, kemudian ada Pak Sopir ya. Sopir ini bisa berbelok ke kiri atau ke kanan. Ini lagi menyopir bus. Karena mendapat apa? Pengaruh gaya. Nah, bisa berbelok arah ya, karena cara pengaruh gaya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari memahami kegiatan ekonomi. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah kegiatan produksi sepatu ya. Apa itu produksi? Kegiatan memproduksi suatu barang atau menghasilkan barang ya. Kemudian pelaku produksi, orang yang memproduksi sepatu ini namanya produsen ya. Berikutnya gambar yang kedua, ada kegiatan ekonomi namanya distribusi sepatu. Apa yang maksudnya distribusi? Distribusi adalah menyalurkan barang. Nah, ini ya, menyalurkan ke toko ya, ke penjual-penjual. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini namanya adalah distributor. Jangan keliru ya. Nah, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Ya, konsumsi adalah membeli itu ya. Membeli itu sama saja kita namanya konsumsi. Ini kegiatan membeli sepatu namanya konsumsi sepatu. Nah, orangnya yang membeli, nah, pelaku konsumsi ini namanya konsumen. Ya, seperti itu.
Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari pentingnya perbedaan karakteristik anak-anak. Ya. Coba kamu amati, ini ada pelajar SD dari Papua. Nah, ini ya. Terus kemudian ini ada pelajar SD dari Tanah Jawa. Ya. Kemudian, apakah kita sebagai seorang siswa membeda-bedakan? Jawabannya tentu tidak. Ya. Apa fungsinya perbedaan ini? Perbedaan ini adalah sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, seandainya di kelas kamu ada anak dari Papua atau dari yang lainnya, makanya kita manfaatnya adalah saling mengenal, ya, bukan kita membeda-bedakan. Ya. Nah, sikap yang harus kita tunjukkan terhadap adanya perbedaan itu apa? Yaitu satu, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian tidak membedakan agama, ya, tidak membedakan suku, ya, tidak boleh. Kita membuli itu tidak boleh. Supaya apa tujuannya nanti? Supaya gambar ini. Nah, ini supaya persatuan dan kesatuan dapat terwujud rukun, tentram. Nah, yang keempat, kita akan mengenal gerak tari suatu daerah. Nah, ini ada gambar contoh gerak tari Bali, ya nak ya. Siapa yang sudah tahu tari Bali, mungkin ada yang pernah ke sana, pasti tahu gerak tari Bali. Nah, cirinya apa? Gerakannya lincah, cepat, ya, dinamis, energik. Pokoknya gerakannya sangat lincah sekali. Nah, gerakannya ini menyangkut semuanya juga, mulai dari tangan, kaki, dan juga mata. Matanya bahkan sampai melotot, bergerak-gerak ke kanan ke kiri itu matanya, ya. Ya. Kemudian ini ada gambar tari dari Sumatera. Nah, cirinya apa? Kalau tari Sumatera itu gerakannya lincah dan gesit, sama ya dengan tari Bali tadi. Kemudian yang kedua yang membedakan, kalau tari Sumatera ini gerakannya lebih menekankan pada gerakan kaki, ya, banyak gerakan kakinya. Kemudian yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, dan leher tidak rumit, ya, tidak sulit, ya, mudah untuk dipelajari. Nah, yang terakhir ini ada tari Seudati, ya, tari Seudati. Nah, cirinya tarian kelompok, ini kelompok ya, dimainkan secara kelompok, asalnya ini dari Aceh, anak-anak, ya. Nah, tarian ini tidak menggunakan iringan musik, tidak ada musiknya. Lah, musiknya dari mana? Iringan tarian ini berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang tanpa alat musik, ya, seperti itu. Nah, secara garis besar kesimpulannya, karya tari ini jenisnya ada dua, anak. Ini untuk wawasan kamu ya. Ada tari tradisional, ada tari kreasi baru. Nih, pengertiannya ini. Tari tradisional adalah tari yang mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari Serimpi, Sangopati, dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Sekarang tari kreasi baru atau modern adalah tari garapan baru. Nah, sudah dirubah atau dimodifikasi lagi sehingga tampak lebih bagus, ya, lebih modern. Nah, contohnya ini ada Garuda Wisnu dan Belibis dari Bali. Nah, yang terakhir kita akan mengenal gerakan tari Abuse. Siapa yang tahu lagu Abuse ya? Abuse kokundau dan seterusnya. Nah, lagu Abuse ini merupakan lagu yang asalnya dari Papua, anak-anak ya. Nah, lagu ini juga dapat digunakan untuk mengiringi gerakan tari. Nah, di buku paketmu sudah ada itu, nanti kamu amati. Ada gerakan 1, gerakan 2, dan sebagainya. Bisa kamu pelajari. Ini contohnya gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita amati video gerakan tari pakai lagu Abuse berikut ini. Selamat menyaksikan.